Assalamualaikum, welcome back to Mom Getsa channel. Di video kali ini Mom Getsa mau share tentang tata cara prosedur apa aja untuk cabut gigi, yang berlubang ya, dan bisa juga untuk bersihin karang gigi pakai BPJS. Buat yang penasaran gimana caranya, tonton terus videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan tekan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan info terbaru dari Mom Gacha Channel. Oke guys, cara yang pertama atau langkah yang pertama saat kita mau cabut gigi atau bersihin karang gigi menggunakan BPJS ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya Moms. Jadi yang pertama, saya harus sudah bayar tagihan BPJS-nya. Kebetulan BPJS saya itu BPJS Mandiri ya Moms. Jadi aku bayar iurannya itu setiap sebulan sekali. Untuk yang kelas 3 sekarang itu 35.000 per bulan untuk satu orang. Nah, setelah kita udah bayar BPJS-nya, kita datang ke vaskes yang pertama yang tertera di kartu BPJS kita. Kebetulan vaskes pertama yang ada di kartu saya adalah klinik ya Moms. Jadi aku langsung daftar ke klinik tersebut untuk perawatan gigi. Setelah mengantri untuk perawatan gigi, saya menunggunya itu di poli gigi. Setelah dipanggil, dokter cek apa gigi saya masih bisa ditambal, apa harus dicabut. Nah, setelah dokter periksa gigi saya, kebetulan gigi saya itu bolong. Yang kiri ini satu gigi geraham bawah dan yang kanan itu ada dua. Yang satu gigi berlubang dan yang satunya itu tinggal akar gigi. Kebetulan kemarin masih pandemi pas saya cabut gigi, jadi dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Saya minta dirujuk ke rumah sakit tipe D, soalnya di rumah sakit tipe C itu ramai banget dan saya itu punya anak kecil, jadi saya tidak mungkin untuk meninggalkan anak saya ketika saya ke rumah sakit, apalagi pas itu corona sedang naik-naiknya. Jadi saya pilih rumah sakit tipe D yang tidak melayani pasien-pasien corona. Setelah datang ke rumah sakit tipe D, saya itu daftar, ditanya satpamnya mau kemana. Saya jawab aku dapat rujukan dari poli gigi yang ada di klinik untuk ke poli gigi yang ada di rumah sakit. Setelah itu saya ke resepsionis menunjukkan surat rujukan. Nanti saya taruh di sini contoh surat rujukannya untuk ke poli gigi. Setelah daftar saya menunggu sekitar 15 menit dipanggil ke poli gigi. Kebetulan poli giginya sepi, jadi saya cepet banget Mom. Saya bersyukur banget pas itu sepi. Saya masuk ke poli gigi, dokter periksa gigi saya lagi, apa sedang sakit atau ini mau dicabut atau mau ditambal atau cuma dibersihkan karang giginya aja. Jadi dokter periksa dulu. Nah, dokter menyarankan untuk di ronsen Moms, karena ini kan mahkota giginya masih utuh, takutnya akarnya itu nggak kecabut. Dan tujuan di ronsen itu agar dokter tahu letak posisi akar gigi yang berlubang itu. Jadi setelah dari poli gigi saya dianjurkan untuk ke ruang rekam medik. Kalau itu namanya ronsennya, di ruang ronsen. Gigi saya di ronsen yang kanan dan yang kiri. Terus habis di ronsen kita balik lagi ke poli gigi. Dokter bilang ini kita tunggu minggu depan baru kita cabut. Ini ibunya, maksudnya saya, dikasih obat dulu itu buat diminum sekitar seminggu. Nah, minggu depannya saya datang lagi ke klinik. Dokter bilang ini yang dicabut yang satu dulu biar misal ada sakit-sakit gitu itu aku masih bisa makan pakai rahang yang sebelah kanan. Jadi nggak langsung dicabut semuanya. Setelah itu
Saya dicabut itu yang pertama gigi yang sebelah kiri, yang satu, karena itu yang paling parah sih. Jadi setelah dicabut, dokter bilang nanti kesini lagi boleh 1 bulan atau 2 bulan, maksimal 3 bulan, karena masa berlaku surat rujukan itu tuh 3 bulan moms. Jadi lewat dari 3 bulan kita harus balik ke klinik lagi biar minta rujukan. Tapi alhamdulillah saya sebulannya itu langsung datang lagi ke rumah sakit untuk cek lagi, dan alhamdulillah ini 2 hari udah langsung sembuh, udah nggak ada bengkak, nggak ada apa, karena setelah dicabut itu kita dikasih obat lagi. Nah, setelah seminggu kemudian, sebulan kemudian maksud saya balik lagi ke rumah sakit tersebut untuk cek gigi yang berlubang saya itu yang sebelah kanan. Nah, pas itu dokter cek lagi dan udah ada hasil ronsennya, jadi gampang, kita nggak usah ronsen lagi, langsung dieksekusi. Tapi eksekusinya itu baru 1 gigi lagi moms, kan ada 2 yang tinggal sisa akarnya sama gigi yang berlubang. Saya disuruh milih mau dicabut yang mana dulu, saya pilih yang berlubang dulu biar kalau makan itu nggak nyeri. Kemudian dokter cabut, itu proses pencabutannya itu pertama gusi kita itu dibius ya. Saya belum cerita gimana proses pencabutannya. Jadi gigi di gusi kita itu dibius pakai alat seperti pulpen. Nah, setelah dibius itu kan bibir kita itu jadi kayak kebas kayak gitu, jadi seperti menebal. Nanti kalau udah baal, dokter bilang apa udah tebal, kalau kita jawab udah, kalau kita udah ngerasa udah tebal, baru dilakukan proses pencabutannya. Proses pencabutannya itu kira-kira 5 menit ya moms, karena cepet banget, nggak kerasa dan nggak sakit mom. Ini sekali lagi itu nggak sakit, daripada kita harus merasakan sakit bertahun-tahun, mending saya saranin untuk cabut gigi yang berlubang. Nah, setelah itu dokter menyarankan untuk balik lagi seminggu kemudian untuk mencabut sisa akar gigi yang ini. Setelah seminggu saya balik lagi dan dicabut lagi. Alhamdulillah udah selesai dan sekarang saya tidak punya gigi yang bolong. Alhamdulillah banget. Dan rasanya itu nggak sakit ya moms. Buat kalian yang takut untuk cabut gigi, tenang aja guys, ini nggak sakit karena kita itu dibius ya moms. Dan sekali lagi dokter giginya itu baik banget, ramah banget, nggak yang judes galak itu. Jadi saya merasa nyaman untuk balik lagi periksa gigi saya lagi. Itu guys pengalaman saya untuk cabut gigi pakai BPJS. Dan ini ya guys, semuanya di cover pakai BPJS, dari periksa ke klinik, ke rumah sakit, biaya ronsen itu tuh di cover BPJS. Oh ya, untuk kalian yang mau pakai umum itu kira-kira kalau yang nggak pakai ronsen itu kurang lebih 200 ribuan ya, udah termasuk obat. Nah, kalau ada ronsennya itu sekitar 400 ribuan untuk cabut gigi, udah termasuk obat. Ini murah banget daripada kita harus ngerasain sakit, ngerasain nyeri setiap kita makan. Jadi lebih baik saya saranin untuk cabut gigi. Oke moms, terima kasih udah nonton videonya. Saya sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you.